Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham BM dari kelas AK20D dengan NIM 1057311140020 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Eka Merdekawati Eskom SEMAK. Dengan presentasi ini untuk memenuhi tugas final saya. Adapun judul materinya yaitu penerapan akuntansi lingkungan pada PT Samudra Mandiri Sentosa Bitung. Langsung saja, yang pertama, bab pertama, pendahuluan. Dalam latar belakang, lingkungan merupakan bagian dari kualitas kehidupan dan tidak dapat disangkai bahwa saat ini masalah lingkungan semakin marak menjadi topik diskusi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Pembangunan sarana infrastruktur yang semakin gencar dilakukan oleh pemerintah serta kegiatan operasional perusahaan membuat lahan maju semakin berkurang. Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah sekitar kita dianggap merupakan salah satu peran negatif dari keberadaan perusahaan yang hanya cenderung fokus mencari keuntungan tanpa memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan sekitar. Salah satu kegiatan operasional perusahaan adalah kegiatan produksi. Dampak negatif yang dominan ditemukan dalam kegiatan operasional perusahaan adalah polusi suara, limbah produksi, kesenjangan, dan dampak lainnya yang dinamakan externality. Perusahaan harus menerapkan akuntansi lingkungan dengan tepat agar supaya perusahaan dapat mengelola limbah hasil produksinya tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Penerapan akuntansi lingkungan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam pengelola limbah dengan menggunakan sistem akuntansi lingkungan, sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan, dapat mengontrol tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan perusahaan, serta dapat membuat laporan biaya lingkungan untuk dijadikan pedoman manajemen dalam pengambilan keputusan. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah apakah perusahaan PT Samudra Mandiri Sentosa telah mengimplementasikan konsep akuntansi lingkungan, dan adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sebagaimana pengimplementasian akuntansi lingkungan pada perusahaan PT Samudra Mandiri Sentosa Bitung. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengoptimalan CSR dengan menggunakan akuntansi lingkungan bagi para pelaku industri kecil. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau tambahan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku industri ataupun perusahaan lainnya, dan diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam menganalisis pengoptimalan CSR dengan menggunakan akuntansi lingkungan bagi para pelaku industri kecil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk memaksimalkan pengoptimalan CSR dengan menggunakan akuntansi lingkungan bagi para pelaku industri kecil. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian akuntansi manajemen lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan menurut Hanson dan Mowen, akuntansi manajemen lingkungan merupakan gabungan dari informasi akuntansi keuangan dan akuntansi biaya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak dan risiko lingkungan, serta mengurangi biaya lingkungan. Menurut pernyataan International Federation of Accountants (IFAC), akuntansi manajemen lingkungan merupakan penilaian dan pengungkapan informasi keuangan terkait lingkungan dalam konteks
akuntansi dan pelaporan keuangan. Akuntansi lingkungan juga dapat dianalogikan sebagai suatu kerangka kerja pengukuran yang kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan perusahaan. B. Tujuan akuntansi manajemen lingkungan. Tujuan akuntansi manajemen lingkungan sebagai alat manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan, dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Adapun manfaat bagian C, adapun manfaat akuntansi manajemen lingkungan bagi industri. Dixon mengungkapkan bahwa akuntansi manajemen lingkungan sangat bermanfaat bagi industri. Salah satunya adalah kemampuan secara akurat dalam mengidentifikasi, mengestimasi, mengalokasi, mengatur, atau mengurangi biaya-biaya khusus, biaya yang berhubungan dengan lingkungan. D. Biaya lingkungan. Biaya lingkungan merupakan biaya yang ditimbulkan akibat kualitas lingkungannya yang menurun sebagai akibat dari aktivitas operasi. Lembaga biaya lingkungan harus disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan. Artinya, perusahaan harus membuat laporan biaya lingkungan secara khusus untuk memberikan informasi yang relevan bagi pihak perusahaan maupun pihak luar sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan atas dampak lingkungan yang ada. Akuntansi lingkungan berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan environmental cost ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Tahapan perlakuan akuntansi biaya lingkungan sebelum mengalokasikan biaya pembiayaan untuk pengelolaan dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran suara, dan efek sosial lainnya. Perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan pembiayaan tersebut. Tahapan ini dilakukan agar dalam pengalokasian anggaran yang telah direncanakan untuk satu periode akuntansi dapat diterapkan dengan efektif dan efisien. Tahapan akuntansi lingkungan adalah: yang pertama, identifikasi; kedua, pengakuan; ketiga, pengukuran; keempat, penyajian; dan kelima, pengungkapan. Bab ketiga, adapun nama, lokasi, dan jenis usaha perusahaan. Adapun nama perusahaan yaitu PT Samudra Mandiri Sentosa Bitung. Lokasi perusahaan itu Jalan Walter Mengsidi, kilometer 5, Wangurer, Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia. Adapun jenis usaha perusahaan PT Samudra Mandiri Sentosa adalah industri pengalingan tuna yang berlokasi di Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2012 dengan mengakuisisi salah satu pabrik pengalingan tuna terbesar di bagian timur Indonesia dengan kapasitas harian 150 metrik ton. Kami didukung oleh armada penangkapan besar dari perusahaan induk kami yang terfokus pada penangkapan ikan tuna dengan menggunakan pole and line. Bab keempat, analisis data. Bagian A, metode penelitian. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggali informasi langsung dari sumbernya, melakukan pemahaman atas informasi yang telah diperoleh, menganalisis hasil penelitian, dan menjelaskan temuan yang ada. Penelitian ini dilakukan pada PT Samudra Mandiri Sentosa Bitung. Dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa dalam mengenai jenis limbah dan pengolahannya, sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur perusahaan, serta dalam mengenai informasi perlakuan akuntansi lingkungan dalam perusahaan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa dalam mengenai pengalokasian biaya lingkungan dan juga laporan keuangan tahunan perusahaan. Data penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, yaitu dari pegawai PT Samudra Mandiri Sentosa melalui proses wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara dengan pihak PT Samudra Mandiri Sentosa mengenai gambaran umum perusahaan dan penerapan akuntansi biaya lingkungan. Bagian B, hasil analisis. PT Samudra Mandiri Sentosa bergerak di bidang industri pengalingan ikan tuna yang memproduksi bahan baku ikan mentah menjadi barang jadi seperti ikan tuna kaleng yang dipasarkan PT Samudra Mandiri Sentosa terletak di Jalan Walter Menginsidi kilometer 5 Orgurar Meder, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Letak lokasi pabrik pengolahan ikan tidak jauh dengan letak dari perusahaan PT Samudra Mandiri Sentosa. Lokasi pabrik berbatasan dengan pinggiran laut yang berada di Kota Bitung dan juga terletak di daerah pemukiman warga yang terbilang cukup ramai. Adapun yang pertama, identifikasi biaya lingkungan. PT Samudra Mandiri Sentosa biaya lingkungan selalu berkaitan dengan biaya produk, proses, sistem, dan atau fasilitas penting sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen yang baik. PT Samudra Mandiri Sentosa mengidentifikasi limbah yang dihasilkan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat dan limbah cair yang akan berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, pengakuan biaya lingkungan PT Samudra Mandiri Sentosa. Biaya lingkungan diakui oleh perusahaan apabila biaya tersebut sudah digunakan dalam operasional perusahaan dalam mengelola lingkungan. Dalam hal ini, limbah perusahaan hal ini sejalan dengan yang diungkapkan accounting manager bahwa alokasi biaya pengolahan limbah diambilkan dari rencana anggaran tahunan dan bisa disebut sebagai apabila sudah digunakan dalam periode ini. Yang ketiga, pengukuran biaya lingkungan PT Samudra Mandiri Sentosa. Pengukuran biaya lingkungan pada PT Samudra Mandiri Sentosa menggunakan satuan moneter berdasarkan besaran biaya yang dikeluarkan dan diambil dari realisasi anggaran periode sebelumnya. Keempat, penyajian PT Samudra Mandiri Sentosa. Penyajian berhubungan dengan bagaimana suatu informasi keuangan akan lampirkan dalam hal suatu laporan keuangan. Biaya lingkungan yang muncul terkait pengelolaan limbah perusahaan PT Samudra Mandiri Sentosa disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya lain yang sejenis ke dalam sub biaya overhead, biaya upah langsung, biaya bahan langsung, dan biaya tak langsung lainnya. Kelima, pengungkapan PT Samudra Mandiri Sentosa. Berdasarkan hasil penelitian laporan keuangan perusahaan menggunakan konsep nilai historis. Selama ini biaya lingkungan, khususnya biaya yang dikeluarkan dalam hal ini biaya pengolahan limbah, diperlakukan sebagai biaya overhead. Biaya bahan dan upah langsung dialokasikan ke produk karena menurut perusahaan pengelolaan limbah yang terjadi berkaitan langsung dengan kegiatan produksi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perusahaan. Adapun penerapan CSR dalam PT Samudra Mandiri Sentosa. Perusahaan PT Samudra Mandiri Sentosa yang sudah melakukan penerapan akuntansi lingkungan dan juga sudah mengeluarkan biaya lingkungan dalam hal pengelolaan limbah produksi dan juga sudah melakukan aktivitas pengelolaan limbah produksi. Namun pada PT Samudra Mandiri Sentosa belum menyajikan laporan 4 biaya lingkungan secara terpisah, melainkan biaya lingkungan tersebut diakui sebagai biaya produksi dan disajikan di laporan laba rugi. Pengelolaan dan implementasi CSR. Di dalam melaksanakan program CSR dan PKBL berfokus pada kegiatan yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Di bidang ekonomi, diimplementasikan pada program pelatihan kewirausahaan. Bidang sosial diimplementasikan pada program pasar murah, pembagian sembako, operasi pasar, subsidi biaya angkut, bakti sosial, dan donor darah. Juga pelayanan kesehatan gratis bagi warga di bidang lingkungan hidup diwujudkan dengan penamaan 1 juta pohon dan pemeliharaan lingkungan. Dengan cara pengolahan limbah industri, perusahaan telah melaksanakan aturan pemerintah tentang pengelolaan lingkungan hidup, namun hanya sebatas melaksanakan saja. Belum ada prestasi lebih yang diciptakan dalam hal pengelolaan limbah. Pentingnya dari penggunaan akuntansi lingkungan bagi para pelaku industri atau organisasi lainnya dapat dilihat dalam fungsi dan peran akuntansi lingkungan. Dengan penelitian yang berkaitan topik akuntansi lingkungan bukan menjadi alasan bagi pelaku industri
untuk tidak menjalankan proses CSR bagi industri kecil karena sanksi yang diberikan tidaklah jelas dan membuat perusahaan 5 memanfaatkan situasi tersebut. Diharapkan dengan adanya publikasi hasil dan dari akuntansi lingkungan dapat berfungsi dengan bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawaban dari kegiatan konservasi lingkungan tersebut. Baiklah, itu saja materi atau presentasi yang saya sampaikan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.